Salve Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah meratap kubur kosong. Penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dalam Injil hari ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, mengungkapkan kebenaran akan ajaran Yesus sebagai Tuhan atas hidup dan mati. Sejak masa-masa pengajarannya, Yesus sudah berbicara tentang dirinya sebagai penjamin kehidupan kekal. Yang kedua, penampakan merupakan saat yang suci, di mana Yesus akan meninggalkan bumi menuju ke surga. Maka ketika Maria Magdalena hendak mendekat, dia mengatakan, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ketiga, penampakan merupakan dasar persatuan, karena saat itulah Yesus berpesan melalui Maria Magdalena, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena bukanlah seorang tokoh yang istimewa. Dia hanyalah orang biasa, sederhana di antara orang-orang yang dekat dengan Yesus. Pribadi yang sederhana dan biasa inilah yang mendapatkan kesempatan pertama kali
melihat kubur kosong. Menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan, walaupun ia tidak mengerti. Ia berjumpa dengan Yesus yang menyapanya secara sangat dekat dan personal dengan namanya Maria. Pengalaman perjumpaan yang menguatkan sehingga Maria berani bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari terkasih, kita yang telah mengalami Paskah dan kehadiran Yesus yang mengatasi ruang dan waktu diberi tugas untuk mewartakan tentang Kristus yang bangkit dan kehadirannya pada orang lain. Kebangkitan dan kehadirannya tidak cukup dirayakan secara liturgis di gereja saja. Kebangkitan dan kehadiran Kristus harus kita rayakan dan kita hayati dalam hidup nyata kita sehari-hari. Dan pengalaman Paskah yang membahagiakan tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus dibagi kepada orang lain. Kita sebagai pengikut Kristus harus menyingkirkan batu-batu pintu kubur, dinding batu kubur yang membentengi, menindis, dan melemahkan semangat kesaksian kita. Kita semua adalah saksi kebangkitan, walau kita tidak melihat secara langsung. Melalui iman yang kita miliki menjadi dasar untuk setia mewartakan kabar gembira Kristus yang menyelamatkan. Semoga kita seperti Maria yang bukan orang istimewa, tetapi Tuhan bisa mengenal kita dan menyapa kita dengan nama kita masing-masing karena menjadi saksinya di dunia ini dengan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.